Hai Cakanca, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya. Gimana nih kabar Cakanca? Pagi ini, Sore ini, siang ini, malam ini. Semoga Cakanca sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan kita semua. Dan jadi di video kali ini aku nggak bakalan bikin make up tutorial yang amburadul, bukan bikin review produk. Karena seperti yang Cakanca tahu, nggak ada yang namanya hashtag di rumah aja. Aku sering nih dari dulu emang di rumah aja karena aku emang pengangguran. Jadi buat beli produk baru itu aku masih mikir 1000 kali mikir. Udahlah ya, untuk video kali ini gak usah lah yang berbau make up, gak usah yang berbau review produk gitu, gak usah sok kaya loyal begitu kan, karena udah ke tangan. Oke, jadi di video kali ini aku pengen share sama Cakanca tentang kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ya, apalagi ini terkait dengan virus corona seperti itu. Jadi ya, tanpa banyak cincong, jangan lupa untuk klik like. Untuk klik like kalau Cakanca suka ya, minta tolong untuk di like, dan jangan lupa untuk di subscribe. Nah, dengan Cakanca klik subscribe channel saya, berarti Cakanca sudah membantu diri saya untuk cepat termonet YouTube channel diriku. Oke, Cakanca minta tolong untuk di subscribe. Dan jangan lupa kalau nonton video aku tidak boleh di skip. Biar apa? Biar jam tayang saya tuh lebih banyak. Please, banyak cincong, jangan lupa ya Cakanca. Dode, yang manis dulu ya, coklat baik. Cakanca di akhir-akhir ini masih gencar-gencarnya dengan hashtag di rumah aja atau stay at home aja. Karena ya seperti yang Cakanca tahu, angka dari virus corona yang tersuspek atau yang udah positif virus corona itu udah lumayan banyak gitu. Dan kalau Cakanca pengen lebih tahu detailnya kayak gitu, kenapa alasannya, terus informasi tentang virus corona, Cakanca bisa lihat di berita di televisi atau bisa baca artikel-artikel mengenai kasus corona tersebut. Karena aku di sini nggak pengen dia yang terlalu mengulik hal tersebut, takutnya aku salah ngomong. Tapi di sini aku pengen membawakan sesuatu yang terjadi yang bisa dibilang aku juga miris, ada mirisnya, ada lucunya, ada yang kayak jalan-jalan kepala aja, ya ampun, gitu ini kok bisa terjadi, ya Allah. Tapi sebelum aku memulai video ini, aku juga pengen ngucapin turut berduka cita atas meninggalnya para pahlawan-pahlawan kita di garda terdepan barisan untuk membantu para masyarakat dan warga Indonesia untuk melawan virus corona tersebut, yaitu para dokter-dokter dan para perawat, pasien, dan semuanya yang meninggal dunia. Saya doakan semoga diterima amal kebaikannya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tanpa banyak cincong ya, kita mulai ya. Yang pertama, seperti yang Cakanca tahu, aku itu sangat suka banget sama drama Korea. Dan tentu saja aku nggak bakalan dan nggak mungkin dong nggak nonton drama Korea yang satu ini. Yang bisa dibilang pemerannya itu kan cukup terkenal ya, So Ji Sub kalau nggak salah namanya, So Ji Sub sama siapa itulah ya, ceweknya yang main film di Welcome to Waikiki season 1. Dan judul dramanya itu adalah Terius Behind Me. Kalau aku nggak salah pronounce, itu Terius Behind Me. Itu ada di episode 10/21. Ada sekitar 1 menitan atau beberapa detik gitu yang membahas tentang corona, dimana corona itu dijelaskannya di drama tersebut adalah salah satu virus yang bisa dibilang ini adalah virus mutan. Dan ketika aku tanyakan ketika aku cari-cari juga dan aku tanyakan sama orang-orang yang lebih tahu, virus mutan itu adalah virus yang sudah dimodifikasi oleh manusia seperti itu. Tapi kalau Cakanca pengen tahu lebih detailnya, cari aja lah di Google atau tanyakan sama orang-orang yang lebih tahu. Jadi di situ dijelaskannya bahwasanya virus corona itu adalah virus mutan yang bisa dibilang untuk kalau kayak MERS atau virus apa yang lain itu 25% untuk angka kematiannya. Kalau yang corona itu bisa lebih tinggi gitu. Tapi aku nggak tahu ya.
Tapi ini kan cuma di drama, nggak usah baper-baper gitu. Wah ini jangan-jangan ini buatan ini gitu. Nggak apa-apa berteori, tapi jangan sampai kita baper gitu ya, dan kita terlalu suzon sama orang. Dan di situ juga dijelaskannya kalau virus corona ini masih belum ada vaksinnya. Seperti yang kita tahu saat ini juga belum ada vaksin dari virus corona. Dan setelah itu, setelah adegan yang dokternya ngomong sama yang cewek ini, yang second lead-nya ini, di situ digambarkan juga Menteri Kesehatan Korea Selatan itu mengajarkan anak kecil untuk cuci tangan yang baik gitu. Yang seperti kita tahu juga bahwasanya kita harus sering-sering cuci tangan. Jadi kan kayak kebetulan aja atau emang sebenarnya sudah ada ini virus, kita juga nggak tahu karena drama tersebut itu tahun 2018. Terus yang kedua itu aku baca salah satu status WA teman aku juga yang dia itu dari Jakarta, dan seperti yang Caca tahu Jakarta sekarang ini tuh hampir semuanya tuh zona merah. Mudah-mudahan ya masyarakat Jakarta atau masyarakat dimanapun yang berada yang udah positif corona mudah-mudahan disembuhkan dan bisa survive. Jadi ini nggak cuma di Jakarta kejadian, cuma kebetulan aja teman aku kan dari Jakarta, terus dia tuh iseng-iseng katanya tengah malam ngechat kayak gitu kan, ngechat sama orang penjual masker yang tipu-tipuan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu ya, aku juga nggak paham apakah dia itu penipu atau bagaimana, cuma sangat disayangkan banget nih kalau seandainya kejadian hari ini bisa dibilang kejadian yang mengkhawatirkan kali ini dijadikan momentum oleh para oknum-oknum untuk kayak nipu-nipu orang, giniin orang kayak gitu. Udahlah gitu, nggak usah lah netizen plus 62 nggak usah yang bikin yang kesian gitulah. Kita harus saling membantu dengan adanya dengan adanya virus ini. Kita harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi, saling membantu lagi, jangan acuh-acuh lagi. Udahlah hilangkan gitu rasa ingin kita bagaimana, udah dihilangkan aja. Dan yang terakhir adalah fenomena telur rebus, di mana kejadian ini tuh terjadi di daerah aku. Oke, BTW bagi Cakanca yang baru bergabung di channel aku, selamat datang. Aku Lila, asal aku dari Madura. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Madura. Ketika aku tanya-tanya dan aku cek di WA, itu tidak hanya terjadi di wilayah aku, tapi di beberapa wilayah yang ada di Madura. Dan bahkan ini juga tersebar sama TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri kayak di Malaysia, di Arab. Mereka pun juga udah mendengar gitu, dan aku juga nggak tahu ya ini tuh yang selain Madura aku juga nggak tahu. Jadi fenomena telur rebus ini itu kejadiannya tuh kemarin malam, dimana tersebar sebuah video anak kecil bayi yang langsung bisa ngomongnya tuh kayak gini kalau di versi aku, karena kayaknya tuh banyak versi sih. Mama, telur rebus satu, telur rebus satu, telur rebus satu, mama, telur rebus satu, sebelumnya satu malam, mama, telur rebus satu. Kayak gitu. Nanti aku bakalan insert untuk videonya. Mama telur jangan lupa jam 12:30 malam. Mama telur rebus jangan lupa, telur rebus satu orang satu, telur rebus kiau mama jangan lupa mama. Dan di sini tuh kayak Aku bawaannya tuh dongkol pengen ngejitak, pengen ngejotos orang tuh yang bikin tuh video editan. jelas sih. Karena bisa dibilang pas waktu kejadian kemarin malam itu, kejadiannya ya sebelum subuh, bahkan dari jam 2-an itu banyak banget masyarakat di sini, warga di sini yang berbondong-bondong pergi ke toko beli telur untuk direbus di rumahnya. Dan pas waktu itu juga cuaca lagi hujan, jadi bisa dibilang orang-orang udah diganggu tidurnya, istirahatnya diganggu karena tengah malam, terus hujan-hujanan mereka, terus nyari telur. Ya ampun, udah kasihan banget. Teruntuk netizen, teruntuk oknum plus 62, udahlah ya, karena kondisi yang saat ini mengkhawatirkan kita semua dengan adanya virus corona. Udahlah, nggak usah yang bikin yang sesuatu yang kreatif, nggak usah bikin sesuatu yang jokesnya itu merugikan. Aku tidak menyuruh kalian buat tidak kreatif gitu, cuma kreatif boleh, terus buat selalu berinovasi untuk selalu bikin karya itu bagus banget. Aku sangat mengapresiasi, aku sangat bangga, dan aku sangat menghargai, menghormati orang yang seperti itu. Cuma jangan sampai kita merugikan orang lain gitu loh. Kenapa aku harus telur rebus gitu? Kenapa aku harus telur rebus? Pertanyaan buat aku. Jangan-jangan ini marketing dari penjual telur. Tapi maaf banget, karena aku nggak mengatakan ini adalah semua penjual telur, oknum. Aku garis bawain oknumnya. Dan katanya telur rebus ini tuh bisa dibilang sebagai tolak balaknya virus corona. Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, Aku tuh mau ngomong tuh aku speechless, karena aku nggak mau menyalahkan orang-orang yang mempercayai hal itu gitu. Karena kenapa? Karena satu, seperti yang kita ketahui, pendidikan
pendidikan di Indonesia tersendiri itu rendah, apalagi di desa-desa. Itu kita harus garis bawahin, sehingga ada kemungkinan besar masyarakat yang tadi aku sebutkan, yang di desa-desa terlebih ya, itu masih belum terlalu familiar dengan teknologi, sehingga bisa jadi aku ngedit video ini ya, aku lagi pangkuan gitu bareng sama Hyunbin, atau aku lagi gini-gini, lagi foto ceria gitu bareng sama Kim Soyeon, bisa jadi. Dan orang-orang akan berspekulasi, wow Lila itu ternyata kenal nih sama artis Korea, padahal kagak, itu editan gitu. Itu bisa jadi, cuma kita harus sadar bahwasanya ada nih orang, beberapa orang itu yang tidak paham dengan itu, ada gitu. Jadi janganlah kita tuh bikin jokes, jangan kita bikin kayak banyolan, bikin canda-candaan yang bisa merugikan orang lain. Karena menurut aku hal tersebut tuh sangat merugikan. Bener ya, telur rebus ini banyak banget manfaatnya. Karena aku mau berhusnuzon sama orang-orang yang percaya hal itu, oke gitu. Kenapa harus telur rebus? Karena telur rebus ini tuh kaya akan kandungannya, sehat untuk badan. Untungannya itu, manfaat telur rebus itu bisa menyehatkan kulit, bisa bisa mencegah kanker kalau nggak salah, terus baik untuk mata, baik untuk jantung, pokoknya banyak banget lah khasiatnya untuk telur rebusnya. Untungnya itu. Cuma yang aku sesalkan, kenapa kok tega gitu oknum itu melakukan hal tersebut. hey, gue tahu lo itu kreatif, gue tahu lo itu pintar, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Ketika aku tanyain kenapa sih kok ini ngerebus telur gitu sama tetangga aku gitu ya, ini Kabar ini tuh udah nyampe ke Malaysia, ternyata kabar ini tuh udah nyampe ke Arab. gitu. Karena di wilayah aku tuh kan banyak ya yang merantau gitu, yang jadi TKW sama TKI gitu, mengadu nasib, katanya tuh udah nyampe ke Arab, di Arab pun juga udah nelpon, di Malaysia pun juga udah nelpon, katanya tuh mereka tuh udah ngerebus telur, udah gini. Ya ampun, bayangkan segitu hebohnya. Karena benar-benar sih menurut aku tuh kayak merugikan ya. Oke, kalau mungkin dari segi ekonomi gitu ya, aku nggak mau bilang ekonomi tidak terganggu, karena nggak semua orang itu semuanya punya uang. Terkadang ya seperti yang kita tahu, virus corona tersebut semuanya dibatasi. Dari ekonomi kita itu anjlok juga, terus habis itu sosial kita juga dibatasin, mental kita juga lagi terguncang. Nggak usah bikin keusilan yang bikin yang inilah suruh makan ini. Itu nggak disuruh makan micin sama garam. Kalau disuruh makan micin sama garam sesendok bisa mati, bukan tolak bala itu nambah penyakit. Paham Anda? Jadi ya gimana ya, kreativitas, inovasi, terus karya itu sangat bagus untuk selalu kita kembangkan. Produktivitas itu sangat bagus banget untuk selalu kita kembangkan. Hanya saja kita harus tahu diri bahwasanya kita nggak boleh merugikan orang lain, cuy. Nggak boleh. Mungkin beberapa orang tuh akan berpikir kayak, kok bisa sih, ini kan editan, kenapa kok bisa percaya Sama telur rebus satu. Hey, nggak semua orang tuh paham. Semua orang tuh paham dengan digital yang udah mulai berkembang pesat. Itu nggak semua orang paham dengan hal itu. Yuk kita meminimalisir apalagi kejadian yang seperti ini gitu, daripada kita capek-capek bikin candaan seperti itu gara-gara gabut di rumah. Mending lu pada ya yang pada ngusir, yang pada mau ngusirin masyarakat biar tambah khawatir, mending lu pada tidur. Kalau nggak bisa bikin karya, kalau nggak bisa produktif, kalau udah mentok banget ini ya, tidur aja. Itu juga membantu negara kok, berpartisipasi kok sama negara kok, buat rebahan, ya kan? Daripada bikin tambah khawatir masyarakat. Oke, itu aja, daripada aku tambah banyak cincong, daripada aku tambah banyak omongan yang ngawur yang udah kayak orang marah banget, lebih baik aku tutup videonya. Jangan lupa untuk selalu stay at home atau di rumah aja, dan selalu jaga diri, social distancing harus selalu kita terapkan gitu, jaga jarak, karena kita nggak pernah tahu virus itu datangnya dari mana, virus itu tuh dari mana gitu, kita nggak pernah tahu nih ya. Pokoknya kita jaga-jaga diri aja, ikhtiar aja, kita usaha aja, berdoa aja gitu. Nih orang-orang yang usil, daripada lo usil mending lo ambil tasbih nih ya, tasbih istighfar yang banyak, istighfar astagfirullahaladzim gitu ya, nyebut ya. Jadi duduk yang manis aja di rumahnya gitu, nonton video aku gitu, nggak apa-apa, daripada usil.
Dan jangan lupa untuk klik like kalau Cakanca suka, dan di subscribe, minta tolong biar konek YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk share juga video ini ke sosial media. Jangan lupa untuk komen apakah Cakanca adalah salah satu orang yang sudah kena telur rebus atau bagaimana, atau ada kejadian-kejadian aneh yang ada di wilayah Cakanca. Please komen di bawah, karena aku juga pengen tahu nih ya kejadian-kejadian oknum usil yang bisa dibilang mengkhawatirkan kita juga. Dan jangan lupa Cakanca untuk selalu tersenyum dan bersyukur, karena dengan tersenyum dan bersyukur insya Allah kita akan selalu Bahagia. Bye bye Cakanca, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.